Oke, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk pemuda atau pengurus youth yang percayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Ya, mari bersama-sama langsung saja kita buka dari kitab 2 Timotius 2. 2 Timotius 2, saya tadi berusaha untuk lebih awal datang di gang macet. Pas di lampu merah tanjakan depan saya persis ada mogok mobil penyedot penyedot air WC ya. Jadi harus diatur lagi mundur dan masuk kanan. Untung aja ada yang menolong. Kalau nggak mungkin belum sampai sekarang ini. Ada yang menolong saya untuk bisa karena mundur. Sudah ada mobil di belakang saya. Mungkin sini ada mobil, tapi ada yang dipakai Tuhan tahu mungkin menyampaikan firman Tuhan tidak boleh terganggu hari ini. Ada orang yang tergerak hatinya langsung menolong saya tanpa saya suruh. Wah, itu logik luar biasa itu. Puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab 2 Timotius. 2 Timotius, surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang masih muda, yaitu Timotius. Ya, kalau sudah ketemu kita akan baca 2 Timotius 2 ayat 1 ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-7 saja. Ayat 37. Sudah ketemu? Amin. Sudah? Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama dengan semangat ini, dengan semangat anak-anak muda ya. Jangan ada yang loyo, harus bersemangat apalagi baca firman Tuhan. Kalau kita mengatakan kita mencintai Tuhan, kita pun harus mencintai firman Tuhan. Kalau tidak cinta kita kepada Tuhan itu cinta gombal ya. Ya. Mari kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Sebab itu hai anakku, jagalah oleh kasih karunia Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripada depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga catat pengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusikkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang dikatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Perhatikan ayat yang pertama. Paulus mengatakan kepada Timotius, sebab itu hai anakku. Ini kata anakku, ini satu sapaan yang sangat akrab antara bapak dengan anak. Padahal Paulus itu bukan anak secara jasmani, maksudnya Paulus itu bukan ayah secara jasmani, secara biologis. Demikian juga Timotius itu bukan anak secara biologis, tapi itu anak rohani, anak yang dimenangkan, anak yang dipersiapkan, anak yang sudah melayani, yang masih muda. Ya, ini dikatakan hai anakku. Ini suatu sapaan yang sangat dekat. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Jadilah kuat. Jadilah kuat. Makanya tema hari ini adalah jadilah pemuda yang kuat. Amin. Seperti Timotius ya, yang kuat. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, siapa saja orang-orang yang kuat? Simpson. Siapa? Simpson itu kuat, tapi dia diraih oleh seorang wanita sehingga jatuh. Ya, dia kuat secara fisik luar biasa. Siapa lagi yang kuat dalam Alkitab? Siapa? Daud juga seorang yang kuat, tapi tergoda dengan seorang wanita. Wow, hati-hati nih. Hanya dua kemungkinan, dirayu oleh wanita atau dirayu oleh pria. Ya, sama-sama kuat untuk merayu. Ya? Apa siapa lagi dalam Alkitab yang orang yang dikatakan kuat? Ada perempuan yang kuat. Ada dua perempuan, siapa? Esther. Siapa lagi? Deborah. Esther itu seorang pemberani. Sekalipun dia seorang wanita, ya, dia berani menghadapi seorang raja. Dia berani menghadapi orang-orang yang dianggap lebih tinggi pangkatnya.
yang lebih berkapasitas dari dirinya. Dia hanya seorang perempuan wanita yang dipekerjakan di kerajaan. Ada lagi satu Deborah. Deborah itu luar biasa. Dia memimpin bangsa Israel untuk berperang dan menang. Wow. Di dalam Alkitab itu banyak sekali orang-orang dipakai Tuhan yang kuat menjadi sejarah sampai hari ini, yang diingat dan dipelajari, diteladani oleh banyak orang. Kalau perjanjian baru ada Maria dan Yusuf, ya. Itu juga dua pasangan muda-mudi. Itu menjadi sejarah yang sampai hari ini dicatat, diteladani banyak orang. Bahkan ibu menjadi satu ibu, bunda, bahkan diposisikan seperti posisi yang kedua setelah Tuhan Yesus. Nah itu tidak boleh kalau posisi yang pertama. Bagaimana anak muda ini membawa sejarah bagi dunia ini untuk melahirkan, membesarkan Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kita. Wow. Nah hari ini kita bicara tentang Timotius. Timotius ini punya kelemahan. Kelemahannya apa? Punya penyakit. Penyakitnya apa? Yaitu penyakit yang biasa sekarang ini. Orang yang suka terlambat makan, yang sering puasa terpaksa, itu kan? Nah itu makannya bikin instan terus, itu kan? Ya karena tidak ada, terpaksa itu harus dimakan. Nah, lama-lama mengalami apa? Gangguan? Gangguan apa? Lambung. Dari gangguan lambung kalau nggak sembuh-sembuh, itu akan komplikasi, akan berakibat kepada ginjal dan juga jantung. Nah, makanya orang-orang yang sudah pernah penyakit lambung, hati-hati, waspada. Kalau terjadi lagi yang ketiga kali akan lebih parah itu. Artinya belum sembuh, lukanya masih ada, cuma belum tidak menganga. Ya, nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Mengapa Paulus mengatakan kepada Timotius, hai anakku Timotius, jadilah kuat. Berarti betapa pentingnya kuat. Seorang pemuda yang kuat, yang kokoh, yang teguh. Kalau nggak kuat, yang tidak kuat, ya. Ini kuat di sini bukan bicara kuat secara fisik. Ya, ini kekuatan secara rohani, jiwa dan roh. Kita tidak akan pernah kuat dengan kekuatan dirimu sendiri. Tidak akan pernah kuat kalau kau mengandalkan orang lain. Kekuatan kita itu hanya datangnya dari Tuhan. Maka dikatakan jadilah kuat karena kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saya kuat. Anak-anak muda hari ini kuat hanya karena kuat di dalam Kristus. Amin. Amin. Tidak ada kekuatan. Jadi kita harus sadar. Anak muda harus sadar bahwa kita ini punya keterbatasan dan tidak punya kekuatan selain pada kekuatan di dalam Tuhan. Kalau ada orang-orang sudah mulai tidak mengandalkan Tuhan lagi dalam kehidupannya, dalam mengikuti proses Tuhan, tidak lagi mengandalkan kekuatan Tuhan, maka engkau sudah mempersiapkan kegagalan dalam hidupmu dan kehancuran dalam hidupmu. Karena Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Kita ini adalah bait Allah. Kita ini adalah rumah Tuhan. Jangan sampai biarkan rumah Tuhan, rumah rohani itu menjadi reruntuhan oleh karena kita tidak kuat menjalani kehidupan kita, oleh karena tidak kuat menjalani proses kita. Ya, anak-anak muda hari ini banyak yang jatuh. Jatuhnya di mana? Sama seperti Simpson, sama seperti Daud. Hanya karena wanita, hanya karena laki-laki jatuh. Dan saya mengatakan, sasaran setan yang terutama itu siapa? Anak-anak muda yang sedang melayani di mimbar seperti ini. Anak-anak muda yang sedang diproses untuk menjadi hamba Tuhan. Dia tidak suka. Sehingga iblis setan itu berusaha mencari kelemahan yang menurut kita itu sesuatu yang barangkali kita tidak sadar itu kelemahan. Masuk dari kelemahan itu pelan-pelan untuk menghancurkan kalian semuanya kalau tidak kuat.
kalau tidak ada pertahanan. Kalau nggak kuat pertahanannya, akan menjadi runtuhan dan hancur. Terlalu banyak anak-anak muda seperti itu. Ada seorang kisah anak muda, pacaran sudah cukup lama dan sudah disetujui oleh orang tua mereka. Yang satu perempuan sering menjadi worship leader, yang lakinya pemain musik. Satu gereja, bahkan anak-anak muda di gereja sudah senang, dan juga gembala juga senang karena mereka bisa diandalkan dalam pelayanan di gereja. Mereka juga sudah saling mencintai dan tidak ada yang bahkan rencana untuk menikah. Apa yang terjadi dalam proses pergaulan mereka? Karena mereka tidak kuat, hanya dibimbang. Kalau kata-kata haleluya puji Tuhan belum tentu itu kekuatan. Ya. Apa yang terjadi? Pada saat mereka, suatu saat ada hari di mana mereka libur, pergi bersama-sama, dan laki-laki ini mengantarkan pacarnya wanita itu ke rumahnya di daerah Bandung sana. Karena orang tua ada pada saat itu senang datang, ditinggalkan di rumah karena ada urusan yang lain. Hujan deras, tinggal mereka berdua di rumah itu. Apa yang terjadi setelah mereka di rumah itu? Mereka untuk menunggu hujan turun, main ular tangga. Tahu ular tangga? Tahu ya ular tangga ya? Nah, ular tangga, yang tahu itu ular tangga. Asik untuk menunggu hujan reda, gitu ya. Dari senang mereka melakukan. Pada saat main ular tangga, udah mulai sentuhan tangan dan ada kesengajaan disentuh, tapi wanita marah. Jaga kekudusan, tidak boleh demikian. Oh ya, maaf. Ya? Lanjutkan. Tapi tak berhenti ini laki-laki, dipikirnya sepi, nggak ada siapapun. Mulai tangannya dipegang, ditarik oleh seorang wanita. Dan sedikit marah, tapi namanya laki-laki tidak menyerah, segala cara dia lakukan. Nah, dari mulai dipegang tangannya, jarinya sudah mulai kemana-mana. Dari tadi jangan lanjutkan. Lihat. Dan apa yang terjadi sehingga mereka jatuh dalam dosa zina? Dan setelah mereka melakukan itu menyesal luar biasa dan merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Mereka mengundurkan diri dari pelayanan. Itulah sukanya iblis. Makanya iblis ketawa, aduh, mau kita menang. Mereka hancur karena tidak kuat. Karena kasih Tuhan, kekuatan saudara bukan pada saat ada di mimbar ini melayani, tapi kekuatan saudara adalah di dalam Tuhan. Amin. Maka hari ini kita belajar, Paulus mengatakan ke Timotius, engkau harus kuat. Bagaimana supaya kuat? Sebelum itu bagaimana supaya kuat? Yang paling penting, mengapa harus kuat? Apa tujuannya supaya anak-anak muda ini kuat? Tujuannya ada di ayat yang kedua. Perhatikan di ayat kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Tujuannya supaya anak-anak muda hari ini, engkau menjadi anak-anak muda yang tampil beda, yang menjadi saksi di dunia ini. Amin. Terutama yang menjadi saksi dalam pergaulanmu, cara pacarmu, dalam kehidupanmu sehari-hari. Kau dilihat pemuda Kristen beda atau tidak dengan pemuda-pemuda yang lain? Kalau tidak ada bedanya, bahkan orang tidak akan tertarik kepada Kristus, karena dilihat kita ini tidak menjadi teladan, sama saja dengan yang lain. Hati-hati.
Ini penting sampaikan. Tuhan mau supaya kita menjadi saksinya. Saksi yang bagaimana? Yang dikatakan saksi yang dapat dipercaya, yang dipercaya oleh Tuhan, dipercayakan kepada kita. Ini Injil. Paulus mempercayakan Injil kepada Timotius, dan diharapkan Timotius mempercayakan hal yang sama, Injil itu, kepada orang lain. Bahkan dikatakan cakap mengajar. Cakap ini berarti terampil, punya kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan, keterampilan, orang nggak bisa berdampak bagi orang lain. Maka hari ini perhatikan baik-baik. Di ayat kedua ini, tujuan kita kuat, tujuan anak muda kuat, supaya kau bisa produktif. Tahu produktif? Mereproduksi diri. Seorang anak muda, sekalipun engkau muda seperti Timotius, engkau bisa menjadi alat Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Mengapa demikian? Karena engkau menjadi saksi yang dapat dipercayai, yang cakap mengajar orang lain, sehingga orang lain dipengaruhi. Ya, yaitu Presiden katakan anak muda menjadi pemimpin yang dapat mempengaruhi orang lain, membawa kepada hal yang positif, yang membawa saudara semakin dekat dengan Tuhan, dan orang lain saudara menjadi dekat dengan Tuhan. Ada orang-orang yang kita persiapkan yang bisa seperti kita, mengerjakan, melakukan seperti apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Itu namanya produktif. Bersyukurlah anak-anak muda hari ini dipercaya oleh Tuhan di seluruh negara di dunia ini. Kemajuan negara itu juga terletak kepada anak muda, termasuk negara Indonesia. Makanya ada Sumpah Pemuda. Amin. Terutama pemuda Kristen harus tampil beda. Kalau nggak kuat, kita akan gampang hancur. Dan dihancurkan, siapa menghancurkan? Bukan Tuhan. Musuh kita adalah dirimu sendiri. Tuhan tidak pernah menjadi musuh kita, ingat itu. Tetapi musuh kita diri kita sendiri, dan setan iblis yang tidak suka saudara maju. Dan segala cara akan dilakukan. Maka hari ini Paulus mengajarkan kepada Timotius bagaimana supaya kuat. Kalau sudah tahu tadi menjadi kuat, itu sudah menjadi saksi yang dapat dipercayai. Itu tujuan untuk kuat. Maka hari ini kita belajar bagaimana harus kuat. Ada 3 metafor atau gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus supaya kuat. Pertama itu siapa? Dikatakan seperti prajurit. Yang kedua, olahragawan. Yang ketiga petani. Ini gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus. Ketika saudara mengingat prajurit, apa yang saudara terlintas pikiranmu tentang prajurit? Apa yang terlintas dalam pikiran kita pada saat kita mendengar prajurit? Berperang. Apa lagi? Pedang. Hah? Pedang. Menang. Pedang. Hah? Pedang. Apa? Pedang. Nah. Apa lagi? Kokoh atau kuat. Apa lagi? Hah? Selalu siap. Nah, siap. Latihan. Hah? Latihan. Banyak. Terutama yang kita ingat itu siap, perang. Ya. Nanti kita lihat ciri-ciri orang yang kuat. Ya, itu prajurit. Coba buka di situ ya, lanjut. Buka itu PowerPoint-nya. Ya. Jadi dalam ayat 4 yang tadi sudah kita baca itu Paulus menggambarkan orang Kristen dengan 3 gambaran, yaitu sebagai prajurit atau tentara. Ada di sini yang ingin jadi tentara? Ada? Ada atau ada yang gagal mengelamar jadi tentara? Ada? Ya. Pak Edward itu, abang saya itu sebenarnya cita-cita mau jadi tentara. Waktu masih anak muda udah ketahuan dan kelihatan. Jadi bekerja untuk mencari modal masuk tentara. Ternyata ditangkap Tuhan. Engkau tidak menjadi tentara dunia, tapi menjadi tentara Tuhan. Amin. Dari beliau saya tahu tentang surga dan neraka. Dan saya tidak percaya pada hal saya ini udah pasti surga. Aduh bohong, gimana bisa takut surga? Ya, itu luar biasa. Sehingga saya mengikuti jejak beliau.
Kemudian perhatikan, sebagai olahragawan di ayat yang kelima, kalau tadi ayat keempat, dan juga sebagai petani di ayat keenam. Nah, di antara tiga gambaran ini ada persamaan-persamaannya, tapi juga ada penekanan-penekanan yang berbeda. Nah, kita akan membahas yang melihat satu persatu. Ya, dalam sini kita akan diajar melalui tiga gambaran, yaitu membangun diri kita dalam kasih karunia Tuhan agar kita menjadi kuat. Mau jadi kuat tidak? Mau jadi kuat? Kalau menjadi kuat, mari kita bersama-sama. Nah, ini dikatakan di ayat ketiga tadi itu menjadi prajurit. Nah, ini prajurit-prajuritan ini. Ya, gambarnya ya. Dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Maksudnya prajurit yang tangguh itu, yang kuat itu adalah prajurit bukan yang siapnya hanya siap ongkang-ongkang kaki, tapi dia siap untuk menderita demi rakyatnya di pertempuran. Maka dikatakan seorang prajurit tentara yang baik. Nah, saudara dan saya ini adalah prajurit Kristus. Amin. Amin. Kalau prajurit dunia saja harus kokoh, harus kuat dan berani, dan kita lebih lagi. Amin. Musuhnya tentara prajurit dunia ini, TNI misalnya, manusia. Tapi musuh saudara bukan hanya manusia, tapi siapa? Setan. Setan. Amin. Yang tidak kelihatan. Kalau musuh yang kelihatan bisa kita mengatur strategi. Apalagi kalau kita tahu itu makanya seorang satu kompi tentara sebelum mereka turun berperang, ada dulu yang survei ke lapangan, tahu siapa musuhnya, sebagaimana besar kekuatannya. Mereka harus tahu dulu supaya bisa persiapan. Jangan sampai senjata mereka, kekuatan mereka lebih hebat daripada yang menyerang. Itu mereka lihat. Tapi saudara dan saya ini anak muda, ini saya juga masih anak muda. Amin. Ya, amin. Amin. Yes. Dan ketika di depan saudara saya menjadi anak muda ini, ya, musuh kita itu nggak kelihatan. Namanya si setan, iblis itu. Dan itu, tapi yang tidak kelihatan itu, wow, kekuatannya dahsyat, men. Kalau nggak dahsyat tidak mungkin bisa dihancurkan banyak orang. Ya. Jadi di sini perhatikan, kalau TNI mereka atau tentara, maksudnya di sini musuh mereka yang dilihat secara jasmani, tapi musuh kita adalah yang disebut dengan makhluk rohani. Saudara dan saya adalah tentara rohani. Amin. Amin. Maka kita lihat seperti apa tuh prajurit. Lanjut. Kalau kita mempunyai konsep yang alkitabiah tentang kehidupan kita, yaitu bahwa hidup ini adalah peperangan, kita pastikan serius bahkan mati-matian. Bukannya hidup santai dan bermalas-malasan. Perhatikan nih baik-baik. Kalau saudara sudah tahu bahwa hidup ini adalah peperangan, dan sudah tahu siapa musuh kita, bagaimana kekuatan musuh, tentu kita pun mempersiapkan diri kita dengan serius bahkan mati-matian. Seperti seorang prajurit ketika sudah turun ke medan peperangan, dia tidak ingat lagi keluarganya, tidak ingat siapa lagi. Yang diingat adalah harus menang, kalahkan musuh. Segala strategi yang dilakukan. Ada teman saya seorang tentara, mereka waktu itu diutus ke Aceh, ya, untuk apa itu, kalau dulu ada gerakan Merdeka Aceh Merdeka, untuk ditumpas itu. Dia cerita ke saya begini. Dia pemimpin, ya, dia komando, jadi pemimpin. Ada beberapa prajurit. Kalau prajurit yang baru itu, beraninya luar biasa. Ternyata kalau ada prajurit begitu lama, justru yang takut mereka. Ada satu prajurit ketika dia berkomando, jadi komando begini, udah siap mau berperang. Kok tiba-tiba ada suatu gerakan di bawah pantatnya. Ada siapa itu? Dilihat, ternyata salah satu anggotanya ketakutan gemetaran. Hai, kenapa ketakutan? Takut. Tidak boleh takut. Ayo maju. Ya. Luar biasa. Malah ditendang dia. Maju gak?
Siap komandan. Karena komandan sudah katakan maju perintah. Siap lakukan perintah. Maka lalu kan di sini prajurit itu selalu siap perintah. Kalau prajurit ini adalah tentara Jepang ini, yang orang Kristen ya. Ini kesaksian, ya. Karena dia orang Kristen, yang lainnya semuanya banyakkan agama Shinto, penyembah matahari, ya. Dan dia orang Kristen, suka dihina, digeledeki dan yang lain sebagainya. Cuma dikerjain. Dia kerjanya dengan cara apa? Komandannya bilang, prajurit, tolong mobil ini keluarkan mesinnya dan suruh dibawa oleh itu yang Kristen itu. Supaya dibawa mobil ini. Siap, komandan. Dipanggil. Ada tugas dari komandan. Itu apa? Pindahkan mobil itu ke tempat lain supaya mobil jangan ada di situ. Siap. Ada orang Kristen dikerjain. Dinyalain, kok nggak nyala? Dinyalain, kok nyala? Waduh, ini bagaimana ini? Dia cek, ternyata mesinnya sudah nggak ada. Udah keringat dingin. Tapi bagaimana melakukan ini? Tuhan, saya menjadi saksimu bahwa saya bukan hanya prajurit dunia, tapi juga prajurit Kristus. Lakukanlah mujizat supaya mobil ini bisa berjalan tanpa mesin, supaya mereka melihat kemuliaan Tuhan. Doanya seperti itu. Dia nyalain. Kok tiba-tiba nyala tanpa mesin? Apa yang terjadi? Mobil itu bisa digeser, bukan didorong, tapi benar seperti dibawa. Luar biasa. Komandannya mengetahui hal itu, lapor komandan, mobilnya sudah dipindahkan oleh itu yang Kristen, tentara Kristen. Kok bisa? Siapa yang memasukkan tempat mesin? Tidak ada tanpa mesin, tapi mobil itu sudah pindah. Lalu dikatakan, siapa yang memindahkan? Siapa komandan? Tuhan yang saya percaya, namanya Yesus Kristus yang memindahkan itu. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau sudah siap menjadi saksi Tuhan, apapun bisa dikerjakan, dilakukan oleh Tuhan bagi kita, karena kita kokoh dan kita kuat. Kalau tidak, dia lihat mesin tidak ada, dia lapor komandan. Komandan, tidak mungkin bisa dipindahkan, mustahil, tidak ada mesinnya. Wow, luar biasa. Ini kesaksian yang nyata. Hari ini kita melihat seorang prajurit Kristen yang siap perintah dari Tuhan. Jadi ketika seorang prajurit di medan pertempuran tidak lagi memikirkan tentang apa yang terjadi bagi dirinya, bahkan bagi keluarganya, tetapi fokus menghadapi siapa musuhnya, yaitu untuk menang. Tadi sudah katakan di awal, kekuatan kita itu bersumber dari kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Dialah komandan kita. Amin. Jadi harus siap apapun perintah dari komandan kita. Ketika Tuhan memerintahkan kita, Tuhan kita lah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Persoalan kita mau atau tidak. Banyakkan orang tidak mau. Seandainya ada orang yang menyuruh saudara memindahkan tiang listrik dari satu ke tempat lain, pindahkan itu tiang listrik, pindahkan ke tempat lain, kita akan bilang, gila kau ya. Saya mau, tapi duluan di situ memindahkan. Kalau di situ bisa memindahkan, saya bisa. Tidak mungkin. Artinya apa? Tidak mungkin Tuhan memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin mampu untuk kita lakukan. Tuhan selalu memerintahkan apa yang bisa dikerjakan oleh anak-anak muda hari ini. Amin. Amin. Lanjut. Ketika lanjut, belum. Halo, ya. Dan sekali lagi kita adalah prajurit-prajurit atau laskar Kristus. Dan Tuhan kita adalah panglimanya. Ya, panglimanya, komandannya, panglimanya adalah Tuhan.
Jadi hari ini menjadi inspirasi bagi kita untuk apa? Memenangkan kehidupan melalui sikap yang jangan pantang menyerah. Tentara itu tidak pernah menyerah, bahkan pantang menyerah. Memang ada beberapa pengkhianat yang tidak siap masuk dalam medan peperangan. Konflik di Papua, berapa banyak dari aparat yang menjadi korban? Apakah dia tahu sebelum berangkat ke sana dia akan menjadi korban? Tidak. Tetapi dia tahu mau ini karena tugas negara, apapun konsekuensinya, apapun risikonya, dia harus lakukan. Mungkin istrinya menahan. Jangan sedengar di sana sudah banyak yang menjadi korban, sudah banyak yang tewas. Jangan ke sana suamiku yang saya cintai, kau masih mencintai istrimu kan? Kau masih mencintai anak-anakmu kan? Jangan ke sana. Kita baru menikah, baru ada 1 bulan. Jangan tugas ke sana. Nanti kalau kamu mati bagaimana? Apakah tentara bilang, iya ya? Oh iya ya? Oh iya ya? Ikuti. Tidak. Karena dia bilang, saya ini adalah prajurit yang harus taat kepada komandan. Apapun itu saya harus taat kepada komandan. Apapun resikonya, berangkat. Dan makanya ada 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan berbulan-bulan, baru mereka pulang ketemu dengan anggota keluarga. Wow, rindunya setengah mati. Ya, itu segala cara sudah dilakukan untuk dipeluk, dicium dan yang lain sebagainya. Bagaikan orang seperti baru pacaran. Itu yang terjadi. Jadi tentara itu selalu siap. Jangan pernah mudah menyerah. Ini anak muda ini banyak yang menyerah. Ya, baru dikasih tugas 1, 2, aduh sudah berat sekali dan tidak mau mengerjakan. Baru sudah kerjakan yang ini, lakukan ini, sudah menyerah, belum memulai. Kalau kau sudah dipanggil oleh Tuhan untuk diproses, dibentuk oleh Tuhan, apapun kamu kerjakan kecuali mencuri, kecuali mencopet, selagi masih ada kekuatan tenaga yang Tuhan berikan, aku mau kerjakan, aku mau lakukan demi masa depan saya, demi keberhasilan saya, demi kesuksesan saya siap. Amin. Harus begitu dong, jangan jadi pengecut begitu. Amin. Tidak ada satu yang tidak bisa dikerjakan. Lanjut. Jadi kita harus berserah kepada Tuhan, pengaturan Tuhan. Amin. Jadi apa yang kita lihat dari prajurit, yaitu selalu siap. Tidak pernah menyerah. Tadi dikatakan tadi di ayat yang ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik, prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang untuk tidak memusingkan diri sendiri. Jadi jangan hanya memikirkan dirimu sendiri, kenyamanan dirimu sendiri, perasaan dirimu sendiri. Jangan. Karena saya katakan, apalagi dikatakan soal-soal penghidupan, ini soal-soal makanan, minuman, soal-soal apapun yang dibutuhkan oleh fisik ini. Kita tidak siap di proses. Maka dikatakan hidup ini adalah proses dan kita masuk dalam peperangan. Kita harus tetap berkenan kepada komandan kita, yaitu siapa? Yesus Kristus. Amin. Amin. Jangan lagi kau ingat kampungmu, kau ingat orang tua. Pada saat itu mengingat orang tua untuk didoakan, tapi mengingat orang tua, bagaimana orang tua memanjakanmu. Ya mungkin dulu tidak terbiasa dengan kerja-kerja seperti yang sekarang ini di rumahmu, di keluargamu sebelum engkau ke sini. Jangan bawa kebiasaan seperti itu. Amin. Amin. Dulu ada seorang teman cerita ini, namanya Pak Janis Sirait. Kenal? Kenal. Tak kenal. Beliau juga masuk di asrama perguruan tinggi teologi. Ada dosennya, sekaligus dia tinggal di dosennya itu. Dan dosennya itu adalah dosen yang dikatakan killer, atau killer. Dosen yang ditakuti. Ya, dia memelihara banyak anjing.
Saudara, anjing dalam rumah, di luar rumah, lalu ada pohon mangga di samping rumah. Jadi tiap hari dia harus mengurus itu pohon mangga itu. Dan perhatikan, kalau mangga itu berbuah, itu dihitung oleh dosen itu. Benar-benar dihitung. Kalau ada yang hilang, dia tahu kemungkinan jatuh atau diambil. Jatuh satu, hilang satu, ditolong dia. Sini. Itu mangga yang saya lihat itu kurang satu tuh. Kamu ambil. Oh, bukan saya yang ambil. Sumpah saya tidak ambil. Kamu yang ambil. Kamu yang ada di sini. Ternyata orang yang lewat iseng. Perhatikan. Dia katakan, kamu harus minta maaf. Padahal bukan yang ambil. Ya maaf Pak. Padahal bukan yang ambil. Lalu setiap hari disuruh mandiin anjing. Mandiin anjing tiap hari. Nah, dia bilang, di kampung saya aja anjing-anjing begini dipotong, dibikin jadi RW. Di sini saya disayang-sayang, dibuat seperti ini. Aduh, bagaimana? Tapi demi cita-cita, demi masa depan saya harus lakukan. Jadi setiap hari beliau membersihkan anjing, memandikan anjing, memberikan makan anjing. Kalau tanpa itu mungkin beliau tidak seperti yang sekarang. Amin. Artinya apa? Selagi apapun pekerjaan yang bisa kita kerjakan demi masa depan kita, bukan tujuan, tapi untuk mencapai tujuan. Amin. Biasa. Baik, kasih Tuhan. Dalam proses itu memang tidak enak, tapi kalau kita lewati akan menjadi enak. Amin. Yang kedua, kali kita lihat olahragawan itu seorang atletik. Ketika saudara mendengar tentang olahragawan, apa yang terlintas di pikiranmu? Konsisten. Hah? Konsisten. Bagaimana? Konsisten. Konsisten. Amin. Wow. Apa lagi? Untuk latihan. Hah? Banyak latihan. Banyak latihan. Konsisten, banyak latihan. Lalu apa lagi? Hah? Semangat. Apa lagi? Hah? Egois. Sesat. Kamu sudah apa? Fakta. Itu betul semuanya. Yang kita ingat adalah kalau olahragawan, apapun itu perlombaan olahraga, pasti dia untuk apa? Meraih mahkota, hadiah, ya, piala. Nah, maka perhatikan baik-baik, ketika itu sudah ada di pikirannya olahragawan, saya harus mendapatkan mahkota, saya harus menang. Apa yang dia lakukan? Apa yang lakukan? Latihan, betul. Latihan, betul. Yang paling penting adalah ketika dia berlomba, ikuti apa? Peraturan. Ada peraturannya. Mau bola kaki bola, ada peraturannya. Apalagi futsal, ada peraturannya. Apapun olahraga, ada peraturannya. Kalau tidak mengikuti peraturan dengan cara curang, ketahuan apa? Ketahuan apa? Sekalipun dia menang karena kecurangan, itu kemenangan yang tertunda. Ya? Tidak bisa. Saya ingat dulu saya pernah ikut lomba maraton 10 km. Itu masa SMA. Dari finish sampai kepada start, dari start sampai ke finish. Itu keliling 10 km. Saya lihat baru berapa kilometer, belum ada 2 km saya sudah menyerah. Dan mulai sudah tak kuat. Tapi teman-teman bilang, ayo, laju, lari. Wah, gak bisa, coba lagi sampai ke finish. Saya lihat orang sudah pada lewat semuanya. Sudah lewati. Akhirnya saya sampai ke finish. Mengapa sampai ke finish? Saya lihat kiri kanan. Ada orang yang lihat gak? Saya angkot. Naik angkot. Setelah kira-kira dekat finishnya, saya turun pelan-pelan, lari lagi. Ternyata masih ada orang di belakang saya. Ternyata ada yang mengawasi. Dia bilang, Anda tidak masuk ke finish.
Nah, perhatikan di sini. Seorang olahragawan ini menjadi satu gambaran bagi kita. Kalau mau kuat seperti olahragawan, harus saudara ikuti namanya peraturan. Peraturan sudah ditetapkan oleh Tuhan. Maka dikatakan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan olahraga. Dia tahu peraturan itu, dia kerja, dia taati, dia lakukan, yaitu yang diberikan dengan firman Tuhan. Maka kita akan mendapatkan mahkota atau mendapatkan hadiah dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Lanjut. Jadi Paulus sedang berkata kepada Timotius begini, ya, yang masih muda itu berkata, hal yang penting adalah bahwa engkau mentaati firman Allah. Engkau tidak peduli apa kata orang kepada dirimu. Maka dikatakan kepada Timotius itu, yang penting taat kepada firman Tuhan. Apapun kata orang samping kiri kananmu, engkau tetap taat kepada firman Tuhan. Dengan itu engkau kuat. Karena saya ingat dulu masih anak muda seperti kalian ini, sebelum bertobat, saya itu orang yang paling tidak mau ke gereja. Kalau ke gereja pun sembunyi-sembunyi. Kalau ke gereja pun tidak bawa Alkitab, atau bawa Alkitab tapi dibungkus dengan koran. Bahkan Alkitab saya tinggalkan di gereja, nanti setiap hari Minggu baru saya ambil. Mengapa? Karena malu. Pernah itu, ini jembatan, ada anak muda, teman-teman anak muda di situ. Saya pakaian rapi mau ke gereja, Pak Pendeta sudah datang, Pak Sintua sudah lewat. Kan diledekin, dan kita gak siap diledekin. Jadi seolah-olah kita mau pergi kemana aja, bukan ke gereja. Mau kemana itu? Mau ke gereja ya? Oh bukan berbohong, padahal mau ke gereja. Ya bilang aja ke gereja, katanya. Bukan ke gereja. Malu mengatakan diri kita mau beribadah ke gereja. Saudara kasih Tuhan, perhatikan nih baik-baik. Itu mengapa? Karena kita belum kuat di dalam Tuhan. Kalau kuat di dalam Tuhan, ya mau ke gereja mau ngapain? Ayo kamu juga ke gereja dong. Begitu. Amin. Jadi kalau ada teman-temanmu mengeledek engkau, ayo ibadah pemuda yuk. Mau dapat apa? Kok dari ibadah pemuda? Paling juga yang ketemu siapa? Grace, Tari, ya kan? Memang ada yang lain. Apalagi mereka sudah milik orang lain. Buat apa? Ya, paling juga siapa? Ya itu Gilbert. Dia udah punya pacar. Gak mungkin lagi membuka hati. Udah punya pacar yang cantik, gak mungkin. Ngapain ke pemuda-pemuda? Oh, barangkali ada yang lain. Karena kasih Tuhan, bukan itu motivasi kita ketika datang untuk beribadah. Amin. Amin. Mari katakan, berlarilah sesuatu melakukan yang menyenangkan hati Yesus, bukan menyenangkan hatimu sendiri, bukan menyenangkan orang lain, tapi menyenangkan hati Tuhan. Engkau harus berlari apapun kau lakukan untuk itu. Amin. Lanjut. Dikatakan di Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kau cari kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Wow. Berkenan kepada manusia atau berkenan kepada Tuhan? Ya. Tapi kenyataan dalam kehidupan kita selalu berusaha untuk salah tidak supaya berkenan kepada manusia, berkenan kepada orang lain. Karena tadi Tuhan dah kelihatan. Tapi hari ini kita diingatkan, lakukanlah segala sesuatu supaya kau berkenan kepada Tuhan, menjadi kesukaan Tuhan. Ketika kau bernyanyi suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, benar-benar suka-sukanya Tuhan. Tapi ketika kau diproses, ada penderitaan, ada persoalan, ada masalah, diputus pacar, ditinggal pacar, atau apapun itu, jangan pernah menyerah. Karena dunia ini bukan sedebar daun kelor. Amin. Putus satu, tumbuh 1000. Artinya masih ada yang lain. Berarti Tuhan tidak menghendaki itu buat dirimu. Amin. Jadi kau jangan menjadi gundah gulana dan putus asa, pulangkan saja. Jangan. Bahkan berani bertindak keluar dari asrama hanya karena ingin pacaran. Hati-hati. Ya. Di sini nggak ada. Ya, tidak ada ya.
Kenapa kok keluar asrama? Alasan mau mandiri. Ya, mau mandiri, tetapi dalam hatinya bukan mau mandiri. Ingin bebas, ingin sudah ketemu dengan si kekasih itu, bisa ketemu makan di Amigos, di mana Amigos itu restoran Amigos, itu agak restoran agak pinggir kos sedikit, bisa makan pecel lele kan begitu ya, ngomong-ngomong begitu ya, ngobrol gitu, asik kan, itu luar biasa. Hanya karena itu seperti itu, tinggalkan teman-teman yang ada di asrama begitu. Tapi di sini nggak ada, ya, benar ya, nggak ada ya. Lanjut, yang ketiga. Langsung yang ketiga, ya. Perhatikan, dikatakan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ketika saudara pasti rata-rata anak petani bukan? Anak petani. Saya ini anak petani dan juga petani. Ketika kita mengingat petani, ada apa dengan petani? Saudara pernah nanam padi seperti ini? Pernah. Oh, itu saya bisa itu. Sekalipun saya laki-laki saya bisa itu nanam seperti itu. Dulu awal-awalnya apa? Ya, itu menanam begitu selesai kan mundur ya? Saya maju. Apa yang terjadi kalau maju? Keinjak. Mana yang kamu tanam? Ada itu di belakang. Mana nggak ada? Ternyata keinjak. Bukan mundur. Mundur. Tapi hanya bisa. Ya, perhatikan baik-baik. Ketika kita ingat petani pasti dilihat dalam pikirannya bagaimana supaya hasil panennya itu banyak. Hasil panennya apa? Ada nggak petani keinginan supaya hasil panennya banyak? Dia datang ke sawah, lalu dia duduk-duduk di pondokan. Ya, pondokan dia duduk, mulai menghitung. Dari sini akan saya mulai campur sampai ke sana, lanjut campur, nanti ke kiri lagi, ke kanan lagi. Ya, menghayal begitu. Nanti setelah saya campur, akan lama lagi akan saya tanam yang lain. Dilihat, ternyata sudah makan siang. Ya, makan siang. Ada, masih banyak waktu. Udah tidur dulu deh, udah tidur. Setelah dia terbangun, oh tadi udah sampai di mana ya? Oh ini udah selesai tadi dicampur. Masih menghayal nih. Oh berarti saya akan lanjut ke sana dan akan saya teruskan lagi. Nah, begitu. Tadi kan bilang adalah ada teman, ada yang lewat. Oh, kemana? Oh ya, kemana? Sini dulu, kita dulu sini, main ngopi dulu, ngopi. Nanti itu kerja itu. Oh siap. Gak ngopi kita ke tetangga sama tetangga di pondok yang lain. Ngobrol sudah sore pulang. Satu pun tidak ada yang campur. Ini artinya suka menunda-nunda, hanya menghayal ingin sukses, ingin berhasil, tapi tidak ada actionnya, tidak ada yang dikerjakan, tidak ada yang buat bagaimana kau berhasil, hanya mimpi saja. Maka hari ini kita belajar dari petani. Petani itu identik dengan kerja keras. Amin. Kerja keras. Jadi petani itu ada kerja keras, maka dikatakan seorang petani yang bekerja keras, kalau malas-malasan, jangan bermimpi kau jadi mendapatkan panen. Haruslah pertama menikmati hasil usahanya. Amin. Betul. Kalau kau berhasil, engkau yang menikmati hasil itu, bukan orang lain. Engkau hanya dihantarkan oleh orang lain. Lanjut. Perhatikan baik-baik. Yang didapat dilakukan seorang petani adalah bekerja sebaik mungkin. Amin. Namun berkati pertumbuhan Tuhan. Jadi lakukan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi usaha kita, berjuang. Hati dan pikiran tenagamu apapun itu lakukan, maka Tuhan yang akan membuat kamu itu berhasil. Dan petani itu adalah sabar. Proses tidak ada yang langsung ditanam bibit padi langsung berhasil. Dia harus sabar menunggu. Dan pada saat sabar menunggu itu, dia semprot. Dan kalau ada rumput-rumput lain, lalang-lalang yang lain, dibersihkan, akan disemprot. Kalau ada hama dan yang lain, betul-betul sabar sampai dia nanti tumbuh, keluar padinya, dan sampai nanti dia menjadi padi yang kuning gitu, yang enduk. Nah hasilnya dilihat, oh senang, tinggal saatnya untuk dipanen. Yuk lanjut, kita lihat itu panen. Ini masih numbuh ini. Jadi petani yang sabar. Kalau dikatakan tadi olahragawan, seorang yang
bermain dengan jujur karena peraturan. Petani adalah seorang pekerja keras, berjerih payah. Kerja keras memang sangat diperlukan bagi pertanian yang baik. Kalau tanpa itu tidak mungkin ada hasil pertanian. Kesuksesan seorang petani itu tergantung kepada dia bekerja keras. Kesuksesan keberhasilan kalian semuanya adalah tergantung kerja keras. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur oleh karena persoalan apapun. Amin. Lagi persoalan pacar, jangan mundur. Amin. Itu belum tentu menjadi calon suamimu, calon istrimu loh. Belum tentu. Engkau nanti nangis darah kalau mau ditinggalkan. Amin. Iya, banyak wanita seperti itu. Maaf, saya katakan ada seorang wanita masih remaja, dia sudah sangat mencintai laki-laki itu. Dan ternyata laki-laki itu menemaninya bukan untuk karena sungguh-sungguh dicintai, tapi terlihatnya seperti mencintai. Jadi manipulasi. Jadi setiap ketemu hanya untuk memanfaatkan. Ini betul. Jadi bukan mengarang-ngarang ini. Suatu saat wanita yang sangat mencintai itu, ya, melihat teman lakinya yang dia cintai itu sudah berjalan dengan orang lain, bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menangis di rumah, dia menangis. Bantal itu sudah beringat penuh dengan air mata, udah basah itu semuanya. Lihat, oh ini bantal kalau basah, kenapa ini? Ternyata air mata. Udah putus asa, lebih baik saya bunuh diri. Karena orang yang sudah kasihi dia segalanya bagiku sudah pindah ke hati yang lain. Saudara, jadi dia di taman. Dia taman duduk-duduk, dia taman. Dia menangis, terseduh-seduh, dia menangis, pokoknya menangis sedih. Lalu ada seorang pemungut sampah sedang lewat. Ya, mendekati gadis ini. Nah, kenapa menangis? Ketika dia bilang menangis, tak menangis lagi. Nah, kenapa menangis? Siapa yang melakukan jahat? Tak menangis, sama teriak lagi. Akhirnya dipegang begini. Kenapa menangis? Langsung tangannya ini yang betul sampai dibuang. Laki-laki kurang ajar. Gua laki-laki kurang ajar. Mungkin yang dibayangkan barangkali itu, padahal itu orang yang pemungut sampah, dipikir di dalam pikirannya itu dia pacarnya itu. Ternyata bukan. Nah, Rina, ya tenang. Kenapa? Ada apa? Barangkali saya bisa bantu. Bisa bantu apa? Emang di situ dokter? Emang di situ dokter cinta yang bisa menyambung cinta? Oh, tidak bisa. Tapi dok, dengar aja. Oh, lagi putus pacar, putus cinta. Menangis. Kita menangis lagi. Tenang. Ya, barangkali tuh. Lalu kasih tahu. Ya, ada seorang laki-laki. Saya sudah sangat mencintainya. Saya sudah mencintai, apapun saya sudah berikan kepadanya. Tetapi saya ditinggalkan sudah dengan wanita lain. Gampang aja nih. Kalau sampai bilang, oh karena putus pacar, putus cinta. Ingat, masih banyak laki-laki. Ya mungkin akan lebih baik dari situ. Jadi gak usah, berarti dia penjahat, tidak mencintaimu. Ngapain kamu cintai dia? Berarti kan, ya betul juga ya. Boleh dapat? Jangan, masih banyak laki-laki. Itu artinya Tuhan tidak menghendaki engkau dengan dia. Allah tidak menghendaki engkau dengan dia. Oh begitu. Berarti ada Allah siapkan yang lain. Mulai dia terhibur. Berat. Air mata yang mengalir tinggal menetes. Dari menetes berhenti. Ketika dia lihat, oh ya, berarti ada yang lain yang akan Tuhan siapkan yang terbaik. Harus begitu dong. Amin. Amin. Jadi jadilah seperti petani yang sabar diproses oleh Tuhan. Sekalipun ada kesesakan, ada penderitaan, maka petani itu coba lihat. Ya lanjut. Ya. Lihat lanjut. Lalu di mana dia? Ya. Ini bagaimanapun buruknya tanah dan cuaca, atau bagaimanapun segarnya, petani itu harus tetap bekerja. Ya musim hujan kah, musim kemarau kah, dia tetap berusaha supaya tetap bertani, supaya bisa tetap menanam padi. Dia tidak menyerah. Ini berbeda dengan prajurit, dengan olahragawan.
Kehidupan seorang petani adalah sama sekali tidak memiliki kegembiraan ketika tanahnya gersang, yang musim kemarau. Kalau prajurit olahragawan itu nggak ada musiman, tidak ada musim kemarau, musim hujan. Mau musim kemarau tetap berlomba, mau musim hujan tetap berlomba, ya kan? Tapi kalau petani itu bedanya, ya. Tadi kalau olahragawan menang, sekalipun hujan dan panas matahari dia menang, bersorak-sorai senang. Tapi kalau petani, bagaimana bisa bersorak-sorai? Yang adalah Tuhan, biarlah hujan segera turun. Doanya setiap hari begitu. Tapi ada orang yang lain yang kerjanya, usahanya. Ini adalah ini. 2 anak dalam satu rumah. Doanya berbeda. Yang satu berdoa supaya hujan turun. Yang satu anak ini berdoa supaya hujan matahari terang atau musim kering. Kenapa? Karena yang satu itu adalah dia gocek payung supaya ketika dia gocek payung banyak orang pakai payung. Tapi yang satu itu adalah membuat namanya ikan dendeng, butuh namanya panas matahari. Jadi berdoa kepada Tuhan, hari ini panas matahari. Yang satu lagi, Tuhan, hari ini turun hujan. Kira-kira Tuhan bingung nggak dengan mendengar doa begitu? Artinya apa kasih Tuhan? Seperti apapun doa kita, ketika Tuhan berkehendak untuk itu, maka Tuhan akan melakukannya. Amin. Amin. Kita bersorak-sorak menjadi pemenang. Lanjut, yang terakhir penutup. Jadi sebelum apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, jangan sampai kita menyerah. Maka hari ini firman Tuhan meneguhkan hati anak-anak muda. Dikatakan bahwa ketika kita mau setia kepada pengajaran didikan Tuhan, kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Kekuatan saudara adalah dari firman Tuhan. Kekuatan saudara dari Kristus. Mampu menjalani kehidupan karena kita kuat di dalam Tuhan, bukan dengan kekuatan lain. Ingat, setiap langkah hidup kita turut Tuhan, turut tampuk tangan. Yang penting di hatimu itu ada visi, ada misi, ada tujuan. Untuk mencapai tujuan itu, engkau butuhkan kekuatan seperti prajurit yang baik. Jadilah prajurit yang baik. Jadilah olahraga yang kuat, olahraga yang kuat, yang mengikuti peraturan, taat kepada peraturan. Dan petani yang bekerja keras sehingga menikmati hasilnya. Amin. Nama Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom. Mari kita bangkit berdiri dan bersyukur atas firman Tuhan. Mari kembali pemain musik untuk maju ke depan. Oh iya.